Tidak ada ulama dari Yaman. Ayo sebut ulama siapa? Ayo tanya, ayo sama nyebut siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Ahmad bin Hanbal, Baghdad. Haromen, Bakilani, Rozi, Baghdad. Imam Khalil, Musibaweh, Baghdad. Ayo salahi, ayo siapa nyebut siapa? Amr bin Ubaid, jangan Balaghah. Abu Ubaidah Qasim bin Salam, jangan tajwid. Imam Asy'ari Basrah, Hasan Basri Basrah, Sufyan Tsauri Basrah, Rabi' Adawiyah Basrah, Imam Kisai Kufah, Hamzah Basrah, ahli qiraat Sab'ah Basrah dan Kufah. Ahli hadis 10, tidak satu pun orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Tidak satu pun orang Yaman. Nomor 2 ulama itu Mesir. Syekh Qadir Jalani Baghdad, Ma'ruf Al-Qarhi Baghdad, Sirah Sakti Baghdad, Abu Hanifah Baghdad, Hambali Baghdad, Imam Malik Madinah, Imam Malik. Mesir nomor 2, Imam Syafi'i, Imam Syadili, Hasan Rifai, Ahmad Badawi, Imam Sayuti, Ibnu Hajar Asqalani, Damanhuri, Baijuri, Dasuki, Sakhawi, Bujairomi, Baghdad semua Mesir. Nomor 3 Andalus Spanyol, ulama itu Ibnu Arabi, Khatim al-Auliya, Sultan al-Auliya, Ibnu Arabi Andalus. Ibnu Malik sekarang Alfiyah Andalus. Ibnu Hazm, Ibnu Tufal, Ibnu Rushd filosof, Ibnu Rushd Andalus. Qurtubi, Syatibi Andalus. Yang Yaman mana? Yaman mana? Tidak ada ulama besar dari Yaman. Itu saya lihat kemarin postingan video kemarin itu sampai 22.500 lebih viewernya, dan komentarnya rata-rata caci maki semua. Dan bagi beliau itu sudah biasa. Jadi saya jelaskan begini, jadi kata kuncinya ada di besarnya itu. Jadi ketika misalnya kita bilang tidak ada kiai di Papua, bukan berarti tidak ada sama sekali. Nah, yang dimaksud oleh beliau itu adalah tidak ada ulama besar dari Yaman itu, yang dimaksud adalah ulama yang menjadi pelopor atau penggagas yang memberikan pengaruh besar dalam dunia Islam sampai hari ini. Makanya beliau di situ menyebutkan perbandingannya itu kayak Ghazali itu dari Persia, bukan orang Arab ya. Imam Mazhab 4 ini kan pengaruhnya sangat besar ke dunia Islam sampai sekarang itu. Metodologi dalam memahami teks ya, Al-Quran dan Sunnah ini disebut dengan mazhab itu sampai sekarang masih ada dan pengaruh sangat besar sekali di dunia Islam. Kemudian dalam bidang tasawuf seperti Al-Ghazali ya, beliau itu penggagas atau pelopor dalam bidang tasawuf yang mempertemukan antara ilmu syariat dengan tasawuf. Jadi jadilah kitab Ihya Ulumuddin itu. Kemudian juga dalam bidang akidah seperti Imam Abu Hasan Asy'ari, akidah Syariah atau Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dari 10 ahli hadis, ulama-ulama hadis yang punya kitab itu, kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, itu semua nggak ada dari Yaman. Bahkan ya mayoritas itu bukan orang Arab. Itu fakta yang harus kita akui gitu. Ulama-ulama besar yang menjadi pelopor dan pengaruhnya sangat besar terhadap peradaban Islam sampai hari ini, itu rata-rata memang bukan orang Yaman dan rata-rata juga bukan orang Arab. Ya, seperti beliau mencontohkan tuh Imam Sibawai, pencipta ilmu Nahwu, itu bukan orang Arab, beliau orang Persia. Kemudian Amr bin Ubaid, pencipta ilmu Balaghah, itu juga bukan orang Arab, lebih-lebih bukan orang Yaman. Imam Asy'ari itu orang Arab, tapi beliau bukan orang Yaman. Kemudian siapa lagi itu? Belum lagi dari teknokratnya, filsufnya. Seperti Ibnu Sina yang punya kitab Al-Qanun, kalau di barat itu jadi kanon ya. Beliau menuliskan ilmu kedokteran yang menjadi rujukan orang-orang barat di abad pertengahan itu. Kemudian filsuf Al-Farabi dan lain sebagainya. Jadi hampir semua ilmuwan-ilmuwan besar yang karyanya itu berpengaruh besar dalam
peradaban Islam hingga hari ini, ya itu memang faktanya bukan orang Yaman. Tapi bukan berarti tidak ada ulama dari Yaman, gitu. Ya buktinya beliau menyebutkan ada Imam Syaukani, gitu ya, pengarang Nailul Autar dan Fathul Qadir. Ya itu beliau ulama besar. Tapi bukan sebagai pelopor, bukan sebagai penggagas. Kemudian ada As-Sun'ani, ya, itu pengarang syarah Bulughul Maram, Subul Salam. Ya, As-Sun'a di Yaman Utara itu. Ya dalam bidang tasawuf itu contohnya lagi yang peletak dasar thariqah itu ya, Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya beliau bahkan bukan orang Arab. Seperti pendiri-pendiri thariqah besar itu Abul Hasan Syadzili, Bahauddin An-Naqsyabandi, kemudian Abdul Qadir Jilani, itu bukan orang Yaman. Nah itu yang dimaksud oleh beliau. Makanya banyak yang salah paham itu, isinya semuanya itu caci maki semua. Dan yang nggak tahu mungkin inilah karakter bangsa kita itu bagaimana, saya nggak ngerti gitu. Jadi esensinya, konteksnya dia belum memahami, sudah mencaci maki. Dan beliau juga, Buya Said itu memang ya suka mancing-mancing gitu. Jadi menggugah nalar kritis kita gitu. Akhirnya kita buka-buka kitab lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari penjelasan Ustadz atau Kiai yang dalam video tersebut, saya sependapat atau setuju. Memang yang dimaksudkan oleh Kiai Haji Agil Sirot itu ya pelopor atau penggagas, sehingga gagasannya atau peloporannya itu bisa diikuti oleh generasi seterusnya sampai atau hingga sekarang. Kan kalau kita lihat yang seperti itu kan tidak ada, karena kita lihat Syaibul Madhab kemudian daripada muhaddisin itu memang tidak ada yang dari Yaman begitu. Dan menurut saya sebenarnya juga begini, Kiai Haji Agil Sirot ini sebenarnya menyikapi polemik ini sebenarnya. Makanya saya lebih atau punya gagasan atau pendapat begini, sebenarnya yang beliau maksud itu lebih spesifik, yaitu siapa yang dimaksud tidak ada ulama di Yaman itu adalah ulama yang dari kalangan Ba'alwi begitu. Meskipun ada beberapa mu'alif kitab yang dari Ba'alwi itu, tapi tidak menjadi satu acuan yang kemudian diikuti oleh semua yang ada begitu. Kan hanya sebagian saja. Contoh kitab Buya itu kitab tidak menjadi di awal terbitnya dia jadikan sebagai panutan atau rujukan, tidak. Tapi memang karena sifatnya kontemporer masih diteliti oleh para orang-orang yang alim. Kemudian ketika diteliti selesai atau dianggap ini layak, baru dijadikan suatu rujukan. Contoh di Bahsul Masail. Untuk kitab-kitab yang lainnya hanya beberapa pesantren, mungkin ya tidak semua kan. Hanya beberapa ini ya bisa diartikan ya orang-orang yang memang mempunyai hubungan dengan Ba'alwi ini begitu. Sebab kalau kita lihat banyak kitab-kitab yang kajiannya itu ya sama kan, memang Ba'alwi ini mu'alifnya ini kan bukan diperode menjadi penggagas pertama seperti yang disampaikan tadi, bukan jadi satu pelopor yang ditiru oleh ulama-ulama setelahnya. Ya itulah menurut pendapat saya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.